Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini temanya adalah kenapa Super Sentai kalau di Indonesia kurang begitu laku. Karena jujur aja, menurut gua kalau ngomongin tokusatsu yang ada di Indonesia, tier tertinggi itu ada di Kamen Rider, lalu bawahnya ada Ultraman, berikutnya baru ada Super Sentai. Nah maka dari itu gue tuh kadang bingung kenapa ya Super Sentai itu di Indo kayak kok kurang gitu peminatnya. Kalau ditanya gue jawabannya apa, ya gue masih nggak tahu sih jujur aja. Jadi ya sekarang kita langsung aja masuk ke jawaban dari kalian. Yang pertama ini ada dari Zaya 1997. Ya mungkin selera orang tentang Super Sentai itu berasa kurang gitu atau gimana lah. Kan selera orang itu berbeda-beda dan nggak bisa disamain. Terima kasih Zaya 1997. Ya jawaban dia nggak salah sih. Selera orang-orang itu emang berbeda-beda dan nggak bisa disamain. Tapi ya nggak gitu juga jawabannya. Nah kan di sini bilang kalau Super Sentai itu berasa kurang atau gimana. Nah itu tuh maksudnya tuh apa? Kurang atau gimananya itu kayak gimana bentuknya? Berikutnya ada dari Haikal Ganteng. Menurut saya kenapa Super Sentai kurang laku di Indonesia karena Power Ranger tayang duluan di Indonesia. Karena itu setiap kita ketemu pasukan berkostum warna-warni kita pasti menyebutnya Power Ranger. Dan kalau boleh jujur saya ngira kalau Super Sentai adalah kopas atau copy paste dari Power Ranger, tapi pas ngeliat YouTube gak taunya Super Sentai duluan yang lahir. Terima kasih Haikal Ganteng. Alasan yang cukup masuk akal ya. Karena kalau kita tanya orang-orang tentang pasukan berkostum warna-warni, ini kita kayak tanya ke orang awam gitu ya. Pasti mereka bakal menyebutnya itu sebagai Power Ranger. Ya nggak salah sih kalau kita emang ngasih liatnya itu gambar Super Sentai yang udah diadaptasi ke Power Ranger. Tapi ya mayoritas orang-orang kalau udah ngeliat kostum berwarna-warni, ya disebutnya udah pasti Power Ranger. Power Ranger tayang duluan di Indonesia. Gue kurang tahu ya. Oke, jadi gue habis searching, ternyata di Indonesia yang tayang lebih dulu itu bukan Power Ranger tapi Super Sentai. Super Sentai yang pertama kali tayang di Indonesia itu adalah Kagaku Sentai Dynaman, yaitu tayang di SCTV pada tahun 1989. Sedangkan untuk Power Ranger pertama yang tayang di TV Indonesia adalah Mighty Morphin Power Ranger, tayang di RCTI pada tahun 1994. Jadi bisa dibilang 5 tahun setelah Super Sentai barulah tayang Power Ranger. Nah kan tadi Power Ranger itu tayang di tahun 1994 ya. Super Sentai tadi kan ada Dynaman yang tahun 1989. Berikutnya juga ada Dengeki Sentai Changeman tayang di TVRI dan TPI pada tahun 1990. Jadi bisa dibilang sebelum munculnya Power Ranger di Indonesia, sudah ada 2 Super Sentai yang tayang duluan di Indonesia. Tapi kenapa yang lebih populer Power Ranger, itu gue masih bener-bener kayak gak ngerti kok bisa ya. Apa karena bukan pelafal sih, diingetnya itu lebih gampang. Mau apapun seriesnya pasti depannya itu Power Rangers bla 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 bla. Sedangkan di Super Sentai kan yang kalimatnya tetap itu cuman Sentai-nya. Jadi kayak depannya bla 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 Sentai bla 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 bla. Mungkin karena itu juga ya kenapa Power Ranger lebih gampang diinget. Berikutnya ada dari Fajar Pratama. Super Sentai tidak laku di Indonesia karena jarangnya tayang di televisi. Banyak nonton Power Ranger dibanding Super Sentai dan kurang minat sebab pada suka Kamen Rider yang ada armornya. Terima kasih Fajar Pratama. Super Sentai kurang laku karena yang lebih banyak ditonton adalah Power Ranger. Coba kita atau gue lihat listnya dulu ya. Di sini Super Sentai yang pernah tayang itu ada Dynaman, Changeman, Flashman, Maxman, Lifeman, Turbo Ranger, CQ Sentai Fiveman, Jetman, Dai Ranger, Kaku Ranger, O-Ranger, K-Ranger, Mega Ranger, Gingaman, Time Ranger, Q Ranger, juga Lupan Ranger, Pato Ranger. 17 loh, 17 Super Sentai yang sempat tayang di Indonesia. Nah sekarang kalau kita lihat jumlah Power Ranger, yang pertama itu ada Power Rangers Mighty Morphin karena ada 3 season jadi kita hitungnya 3. Berikutnya ada Alien Ranger, ada Zeo, ada Turbo, ada In Space, ada Lost Galaxy,
ada Lightspeed Rescue, ada Time Force, ada Wild Force, ada Ninja Storm, ada Dino Thunder, ada SPD, ada Mystic Force, ada Overdrive, Jungle Fury, RPM, Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Mega Force, Dino Charge, Super Dino Charge, Ninja Steel, Super Ninja Steel, Beast Morpher. Ada berapa tuh? 26 ya? 26 apa 22? Kayaknya 26 sih. Wow, jauh banget. Dari 15 ke 26. Oke, jadi masuk akal banget kenapa si Fajar ini bilang kalau memang lebih banyak nonton Power Ranger dibanding Super Sentai. Terus juga kurang minat sebab pada suka Kamen Rider yang ada armornya. Kalau yang ini mungkin gue setuju, karena dari secara tampilan atau secara desain, ya Power Ranger atau Super Sentai kan sebenarnya kostumnya sama, cuman beda pattern coraknya. Sedangkan Kamen Rider mereka itu kayak lebih berarmor gitu, kayak lebih keren lah desainnya. Jadi ya cukup masuk akal kenapa emang pada lebih suka Kamen Rider. Dan yang terakhir ada dari James Ezra. Menurut saya alasan kenapa Super Sentai tidak diminati di Indonesia karena dari sumber yang saya baca, saya lupa dari mana, mengatakan bahwa pada saat Super Sentai ditayangkan di Indonesia, saat itu stasiun TV Indonesia hanya menayangkan beberapa serial Super Sentai saja. Selain itu mungkin karena pada saat itu Sentai yang ditayangkan Sentai-Sentai lawas. Sentai lawas itu biasanya lebih mengedepankan unsur sadisnya. Makanya mungkin tidak ada yang minat nonton karena unsurnya yang kejam. Terima kasih James Ezra. Jadi ya tadi kita udah hitung juga kan, Super Sentai yang sempat tayang di Indonesia itu ada 15. Dan bener juga sih, Sentai lawas itu unsur kejamnya itu kayak lebih berasa. Bukan kejam yang kayak gimana ya, tapi hawanya itu creepy gitu loh. Gua waktu dulu kecil nonton Dai Ranger, Kaku Ranger, sama Oranger, itu emang hawa creepy, menakutkan, seremnya itu berasa banget. Gue masih inget sih, menurut gue episode yang serem di Oranger itu waktu si King atau Ricky ya, gue lupa namanya, ya pokoknya yang Ranger emasnya lah, dia kayak masuk ke dalam tanah atau gimana gitu, terus kayak hewan peliharaan atau apa ya, gue bener-bener lupa sih detailnya kayak gimana. Itu bentuk hewan peliharaan gila, nyeremin banget waktu dulu. Terus kalau Kaku Ranger kan itu temanya tentang ninja-ninja gitu ya. Nah musuhnya itu ngambil tema tentang yokai. Yokai itu adalah hantu. Jadi ya manifestasi hantu lah. Itu kayak bentuk hantu kalau ada fisiknya ya kayak begitu. Kalau Dai Ranger horornya itu bener-bener kayak auranya sih. Vibes-nya kalau nonton kayak gelap-gelap, terus tiba-tiba petir-petir. Itu kayak serem sih dulu. Boleh banget sih alasan yang dikasih sama si James Ezra ini. Jadi ya kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat 4 orang yang udah ngasih jawaban ya. Untuk tema di episode berikutnya adalah kita akan ngebahas tentang Ultraman. Ultraman favorit kalian itu apa? Mau itu yang jahat, mau itu yang baik, ya seterah. Pokoknya masih ada kata Ultraman-nya. Yang menjadi favorit kalian itu siapa? Kalau gue pribadi, gue sih lebih suka banget sama Ultraman Tragiar. Alasannya kenapa? Ya alasannya ada di minggu depan. Jadi ya jangan lupa komen jawaban kalian di bawah sini. Dan sampai berjumpa lagi di video sore-sore berikutnya. Bye-bye. Ciao.